لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. La taj'alu buyutakum, jangan sekali-kali kemudian kau menjadikan rumah-rumah kalian maqabir seperti kuburan-kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Dalam konteks hadis yang lain, maka lil ardi tahurun, semua tempat di dunia ini suci kecuali dua, kuburan kami kamar mandi. Tadi hadis yang pertama menyebutkan bacakan Al-Quran untuk rumah-rumah kalian. Rumah dewek janjane kuburan apa rumah? Menurut Rasulullah, rumah sing dianggap rumah diantaranya yang banyak dibacakan Al-Quran. Kalau tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka itu adalah kuburan. Kuburan. Gue maksudnya, karena Rasulullah menyebutkan kalau statusnya kuburan, maka menjadi posisi semua tempat di dunia suci kecuali dua, kamar mandi dan kuburan. Hari ini di zaman kita hidup hari ini kewalik. Rumah orang tahu diwacakna Al-Quran, kuburan malah nggo tempat nggo beribadah. Kan kebalik ya? Sing kudune ora nggo beribadah malah nggo beribadah, sing nang omah malah kan kebalik. Ini kalau menurut hadis Nabi, di antara rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, sisi mudaratnya satu, itu malaikat rahmat tidak mau masuk ke pintu itu, ke rumah itu. Yang kedua, Allah tidak menurunkan rahmat. Yang ketiga, Allah menghalang-halangi dari rezeki apa saja yang kemudian hendak Allah berikan, jika kemudian di dalamnya jarang kemudian dibacakan Al-Quran. Yang berikutnya, seisi rumah seakan-akan itu panas kondisinya. Karena kita tahu, kalau suatu saat kemudian disebutkan di dalam hadis Nabi, jangan jadikan rumah-rumah panjenengan seperti kuburan. Karakter kuburan seakan-akan medeni ora. Ya, rumah neng orang nang kuburan ini kayak medeni. Esok padu, awan wis balang-balangan mutu. Sore anaknya ngamuk. Sama gue. Ya karena mungkin boleh jadi jarang yang kemudian dibacakan Al-Quran. Ya, bayangkan saja nek umah esok wis pada sholat kabeh. Kemudian setelah itu dikir pagi, ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca surat ini, Masya Allah, ini rumah yang diberkahi oleh Allah. Seumpama adalah yaitu rumah yang penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menerangi seisi rumah itu sekaligus rumah-rumah yang ada di sebelahnya mendapat penerangan juga dari rumah yang penuh dengan keberkahan. Kembali ke sini. Dan berikutnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum telah dijelaskan pada tafsir di surat Al-Baqarah ayat 255, yang seakan-akan secara intinya adalah tidak ada ilah kecuali Dia Allah, Dialah Allah yang maha hidup. Maha hidup di sini maksudnya adalah setiap makhluk hidup pasti akan merasakan mati. Setiap makhluk hidup pasti akan merasakan mati. Hewan mati, manusia mati, malaikat mati. Kalau menurut penafsiran, yang paling terakhir kemudian mati adalah malaikat maut. Setelah manusia mati, hewan-hewan mati, kemudian malaikat-malaikat semuanya mati, sing terakhir menggari Allah dengan malaikat maut. Nah, malaikat maut, siapa yang mencabut nyawanya malaikat maut? Malaikat maut sing tukang nyabut nyawa. Malaikat wis pada mati kabeh, kok sing nyabut nyawane malaikat maut nyabut siapa? Ya cabut dewek. Ya dia dicabut sendiri atau kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Dan seluruh makhluk semuanya pasti akan merasakan mati, dan Allah kemudian tidak akan merasakan mati. Dan Al-Qayyum adalah yang maha senantiasa mengurusi hamba-hambanya, mulai dari tumbuh-tumbuhan, keadaan bumi, udara yang berhembus, angin yang senantiasa bertiup, hujan, awan mendung, kehidupan manusia, jatah rezekinya,
jatah jodohnya, jatah nasibnya dengan segala ketentuannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Dialah yang maha senantiasa mengurusi hambanya. Masya Allah ya, ini kalau suatu saat Anda dipasrai kon ngurusi wong sewu, Anda butuh bantuan enggak? Oh. Iya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ya. Ya bayangkan saja Allah ngurusi dumung sampean tok. Belum hewannya, batunya, anginnya, hujannya. Ini menunjukkan Al-Qayyum. Sekaligus oleh Allah ditentukan hidupnya, ditentukan matinya, ditentukan makannya, minumnya, kemudian jatah rezekinya, sekaligus ketentuan-ketentuannya. Dewek nekon ngatur satu aspek saja, bingung dewek. Ini aspek makannya saja, bingung kayak apa jajal. Sampai ngatur menu wong sedunia coba, kayak apa repotnya? Sampai ngatur menu wong sedunia, kira-kira repot ora? Makan paginya wong Amerika beda memang aneh dewek loh. Ini kan menunjuk apalagi putaran waktu yang ada di dunia itu tidak sama. Ada yang siang, ada yang malam, silih berganti satu dengan yang lainnya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maha Al-Qayyum, maha mengurusi hambanya. Lantas Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman seperti itu, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak, maksudnya adalah Al-Qur'an. Dan Al-Quran ini adalah musaddiqal lima baina yadayhi, untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat di dalam penjelasan, kalau kita melihat kitab Injil, ya itu diturunkan oleh Allah. Kitab Taurat juga diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Dan sifatnya Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sehingga orang-orang Yahudi yang memiliki kitab Taurat, orang-orang Nasrani yang memiliki kitab kemudian Injil, yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus, mereka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya jika berpedoman kepada Al-Quran berdasarkan kalimat musaddiqal lima baina yadayhi. Maksudnya gue, karena Al-Quran sebagai paripurna yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan hal ini pernah diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana sahabat itu bercerita, yaitu hadis riwayatnya dari Abdullah bin Sabit, dari Abdullah bin Sabit. Dia bercerita, Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab, dia pernah mampir di Bani Quraidah. Orang yang hidup di Madinah itu kan masyarakatnya berbeda-beda, majemuk. Kaum muslimin, yaitu sahabat Ansor dan Muhajirin, jenengane wong Islam, kaum muslimin yang hidup di Madinah. Pemimpinnya Rasulullah. Yang kedua, Bani Qunaiqah, Bani Quraidah. Bani Quraidah adalah orang-orang Yahudi. Dan berikutnya adalah orang-orang Nasrani. Kemudian berikutnya adalah orang-orang Sabi'in. Jenengan jangan sampai memiliki satu pemikiran tatkala Rasulullah hidup di Mekah, seluruh masyarakatnya itu Islam. Jangan. Tidak. Rasulullah tatkala menjabat menjadi pemimpin di kota Madinah, masyarakatnya itu satu wong Islam, yang kedua wong Yahudi, Bani Qunaiqah dan Quraidah, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in. Artinya orang-orang yang di luar Islam itu juga ada. Tapi dalam sistem aturan Islam, untuk menjamin orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Qunaiqah, Quraidah selain Islam, supaya bisa hidup berdampingan dan mendapat jaminan keamanan dari pemerintahan Islam, mereka membayar jizyah. Jizyah itu pajak yang diberikan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi kepada pemerintahan Islam untuk mendapatkan keamanan yang sama. Bahkan dulu kalau dalam satu riwayat pemerintahan Umar bin Khattab, ada seorang nenek-nenek yang tua, dia beragama Nasrani. Dia mengadukan kepada pemimpinnya, yaitu Umar bin Khattab selaku pemimpin kaum muslimin dan seluruh wilayah itu. Dia mengadukan karena ayamnya sering hilang, minta dibuatkan pagar.
oleh Umar bin Khattab, kemudian dibuatkan pagar. Jangan bayang apa ya, anak presiden diwaduli ayam hilang. Coba ini menunjukkan itu saking adilnya kemudian pemimpin, sampai masalah yang terkecil saja bisa tersentuh. Ketika pemimpin itu gagal, masalah yang kecil itu tidak tersentuh. Sampai pernah berpikir enggak, masalah yang cilik ayam hilang baik kita ditanggung jawab pemerintah pada saat itu. Masya Allah ya, nek zaman sih kayaknya mah artinya nek ayam dengan tidur sih apa mending sampean itu maksudnya. Wong ayam hilang saja sampai kemudian ketangani atau ditangani oleh pihak yang terkait, apa mending terkait masalah kesejahteraan manusia. Itu maksudnya. Sampai ayam dari gue ya. Ini Masya Allah ya. Ini Masya Allah, ini Masya Allah. Ya. Dan seperti ini. Ya, tatkala Umar dia mampir di Bani Quraidah, lantas ia pulang, kemudian diberi lembaran-lembaran Taurat dari suku Bani Quraidah itu. Jadi tatkala yaitu Umar bin Khattab mampir di Bani Quraidah, dia mendapat lembaran-lembaran kitab Taurat, beberapa lembar. Begitu kemudian dia pulang ke rumahnya, kemudian dia membawa lembaran-lembaran isi Taurat itu, kemudian dia menghadap kepada Nabi. Begitu menghadap ke Nabi, dia ingin membacakan isi Taurat itu. Tapi begitu mengawali Umar bin Khattab hendak membacakan isi Taurat itu, Rasulullah berubah wajahnya tidak suka terhadap apa yang dibaca oleh Umar. Sampai akhirnya kemudian Umar berhenti, kemudian Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau asbaha fikum Musa, kalau seandainya Musa hidup di tengah-tengah kita, kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam hidup di tengah-tengah kita," kata dia seperti itu, kata Rasulullah. Lantas summa ittabanguhus, kemudian kalian semuanya itu mengikuti Nabi Musa. Wattaqtumuni, dan kalian semuanya meninggalkan aku. Laddalaltum, sungguh pasti kalian menjadi orang yang tersesat. Oleh karena dalil inilah menunjukkan penganut kitab Taurat yang dulu, penganut kitab Injil yang dulu, yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus, wajib mengikuti risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kemudian mengikuti agama yang dibawa dulu. Artinya karena disempurnakan di dalam kitab Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah ngomong seperti itu. Coba, kalau seandainya Nabi Musa hidup di tengah-tengah kita, kemudian kalian semuanya mengikuti Nabi Musa, meninggalkan aku, maka Anda termasuk orang yang tersesat. Lantas Umar bin Khattab kemudian mencampakkan lembaran-lembaran Taurat tersebut. Sekaligus ini mengandung hukum. Kita mencukupkan mempelajari kitab Al-Quran saja. Tidak perlu sibuk-sibuk ngurusi mempelajari kitab Injil, ataupun sibuk-sibuk ngurusi kitab-kitab Taurat. Sekalipun diperbolehkan jika untuk mempelajarinya untuk sebagai data pelengkap tatkala panjenengan kemudian mempelajari Al-Quran. Contohnya yaitu Kristologi. Kristologi kan mempelajari agama-agama lain di kitab-kitab mereka untuk membandingkan terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kita berdebat dengan orang-orang non-muslim, kita tahu isi kitab mereka. Kan ada beberapa seperti itu. Tapi ini juga menunjukkan secara jelas, ini juga menunjukkan tidak perlu Anda kemudian mempelajari kitab-kitab yang notabene menyimpang dari Al-Quran ataupun Sunnah. Orang perlu juga sampai mempelajari kitab-kitab yang menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Apa ada akeh? Contoh, ini contoh ya. Kalau di kitab yang berbicara masalah dunia kewalian, ini dunia kewalian. Kalau di kitab itu disebutkan, sesungguhnya innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala meminta izin kepada wali kutub. Jangan bayangkan saja, Allah subhanahu wa ta'ala jerene minta izin kambi wali kutub. Wali kutub siapa? Wali kutub adalah rajanya wali. Dunia ini menurut keyakinan mereka, wali kutub diantara 4. 1, Syekh Abdul Qadir Jilani. Di kitab itu disebutkan,
Tatkala Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan azab ke satu wilayah, izin disit tambi Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, ini penyimpangan enggak? Penyimpangan. Wah, ini kan bahaya ya. Ini kan kebahayaan. Nah, kalau Anda kemudian mempelajari, tidak perlu mempelajari kitab-kitab yang menyimpang dari kitab Al-Quran. Wong Taurat saja, Injil saja yang murni langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak perlu mempelajarinya. Karena tatkala Umar bin Khattab menghadapkan kitab Taurat kepada Rasulullah, Rasulullah langsung tidak suka. Apa mending kitab sing notabene menyimpang tulisan manusia, genah-genah tulisan manusia, menyimpang dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Jelas dilarang. Orang perlu mengerti lagi ya. Saya punya kitab tapi kitab kejawen. Kitab kejawen tapi campur nganggo di Islam-Islamkan kalau saya katakan. Di pembahasan kitab itu membahas yang pertama adalah tafsir huruf wawu. Saya membaca berulang-ulang ya kitab mengerti loh saya katakan. Kemudian huruf bismillah kenapa 19. Jadi mikiri sing ora perlu dipikir. Ini kan mengerti, tapi kadang-kadang kaum muslimin yang sibuk malah justru terhadap hal-hal yang seperti itu. Kalau seperti itu maka sungguh dia telah tersesat dari petunjuk Al-Quran. Artinya berarti ini menunjukkan Al-Quran wis cukup, karena dia adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya kadang-kadang kalau ada orang Nasrani yang cerdas, begitu dia membaca Al-Quran, dia langsung berpikir. Nek dheweke wong cerdas, wong Nasrani itu berpikir. Makanya kemudian sering kita kemudian meneliti ya, orang Nasrani yang masuk ke Islam, wong cerdas, wong pinter-pinter biasanya. Tapi orang Islam sing nyuwun sewu, dia keluar dari agama Islam mau bodoh. Kalau jenengan lihat sisi kenyataannya seperti ini. Mereka orang-orang Nasrani yang masuk ke Islam, masya Allah, orang hebat-hebat, pikirannya jernih-jernih dan orang-orang pandai yang mampu berpikir jauh. Tapi kebalikannya, wong Islam sing melbu mengagama liyane selain Islam, ke wong-wong bodoh. Kan banyak, mulanya lucu kadang-kadang, wah, mantan pondok pesantren hafiz Al-Quran sekarang telah menjadi beragama Nasrani. Begitu dites maca surat Al-Quran, kemudian maca kayak bocah TPK kelas lu ya, uang bodoh ya kayak yang ada ya, yang dengan lihat karena banyaklah hal yang ini sesuai dengan fakta yang di dalam di kenyataannya di lapangan seperti itu. Kemudian berikutnya, oleh karena itulah Allah berfirman, innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik dia orang Yahudi, baik dia orang Nasrani, baik dia adalah orang Sabi'in, maka bagi mereka tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, dan mereka adalah penduduk surga. Ini menunjukkan maksudnya nang kono disebutnya sesungguhnya orang yang beriman, kelompok dari orang Yahudi. Yang dimaksud pada kalimat itu adalah wong Yahudi. Begitu dia mendapatkan Al-Quran dan apa yang dituangkan di dalam Al-Quran dan pengutusan Nabi, dia menyadari ternyata memang Nabi Muhammad Nabi terakhir dan risalah yang terakhir menyempurnakan agama sebelumnya. Kemudian dia beriman. Maka ini yang dimaksud orang Yahudi yang beriman kepada Allah. Yang seperti ini sama masuk ke dalam surga. Dengan persyaratan harus mengikuti ajaran Rasulullah, dengan kata lain masuk ke dalam agama Islam. Wong Nasrani ya seperti itu. Orang Sabi'in yang notabene dia menyembah bintang-bintang tata surya seperti itu. Sekaligus kemudian orang yang menyembah api juga seperti itu jika dia beriman. Tinggalkan kitab-kitab dulu, kembali kepada ajaran Islam. Kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Bahkan ini kalau di kitab Sifatus Sofa terkait masalah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sebelum Nabi Muhammad itu diutus, pendeta-pendeta Yahudi seringkali membacakan kitabnya kepada jamaah. Kelak ada nama yang akan diutus menjadi nabi terakhir. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad.
Begitu dia mendengar, ternyata di Mekah ada Nabi yang bernama Muhammad, maka lembaran-lembaran kitab Taurat yang menyebutkan seperti itu disobek, disimpan. Sobek, disimpan. Kemudian nanti yang dikonsumsi oleh jamaah yang sudah tidak ada namanya Muhammad. Sehingga Al-Quran menyinggung mereka. Sesungguhnya mereka, ya'rifuna sangat mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena nang kitab mereka wisana besok di zaman akhir nanti ada nama Nabi yang diutus sebagai penutup risalah penyempurna agama-agama sebelumnya, yaitu Muhammad. Tapi oleh mereka disembunyikan. Lantas tatkala kemudian hal itu diketahui oleh kaum muslimin, ditanya itu mulia jadi, kenapa kemudian engkau sembunyikan? Karena jika kemudian aku tidak sembunyikan, aku takut sekiranya mereka itu nanti kemudian kembali menuju ajaran yang benar, menuju ajaran Muhammad Rasulullah yang terakhir. Mereka jangan naik pendeta-pendeta Yahudi sing ahli kitab ngerti besok ada nabi yang terakhir, cuma mereka kemudian disembunyikan. Karena orang Yahudi karakternya kan seperti itu, mereka mengetahui ilmunya tapi kemudian menyembunyikan kebenaran. Kalau orang Nasrani, mereka kurang mengetahui ilmunya dan mereka itu terlalu berlebih-lebihan di dalam kemudian mendewakan orang-orang yang ditokohkan, sehingga sampai Nabi Isa kemudian dituhankan. Itu seperti itu. Balik ke sini. Dan berikutnya, musaddiqan lima baina yadayhi, yaitu minal kitabi al-manzilati, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan untuk membenarkan kitab yang diturunkan qablahu minas sama'i, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya dari langit yang diturunkan kepada nabi-nabi. Kan kita tahu yang namanya Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengutus nabi-nabi, maka Allah Subhanahu wa taala juga yaitu menurunkan kitab-kitab. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, kitab Zabur. Sebagaimana kita kalau berbicara masalah rukun iman. Rukun iman kan diantaranya iman kepada kitab. Kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4 diantaranya. 1 Al-Quran, kedua Injil, Taurat, kemudian Zabur. Masing-masing diberikan kepada nabi-nabi masing-masing. Kitab Zabur, Nabi Daud. Kitab Taurat, Nabi Musa. Kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, begitu kemudian kita diturunkan Al-Quran, maka kitab-kitab sebelumnya terhapus hukumnya oleh Al-Quran. Ini yang dimaksud dari Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Gampangannya begitu Al-Quran diturunkan, kitab-kitab yang lain sudah disempurnakan semuanya. Apalagi satu-satunya kitab Allah Subhanahu wa taala yang dijaga kemurniannya tidak mungkin tersentuh oleh tangan manusia, itu Al-Quran. Panjenengan kalau melihat kitab Zabur sudah banyak campur tangan dari tulisan manusia. Panjenengan kalau melihat kitab Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, panjenengan akan juga melihat banyak campur tangan tulisan-tulisan manusia. Satu-satunya kitab yang otentik asliannya sama seperti zaman dulu sampai zaman sekarang, satu-satunya Al-Quran. Sehingga kalau Anda berusaha memalsukan Al-Quran satu huruf saja, kewenangan. Sampean nyetak Al-Quran, cek, jenengan berusaha membuktikan dalam apa kewenangan. Ya udah selipkan satu huruf saja, satu huruf wawu, satu huruf alif saja, kewenangan kok. Kadang-kadang kita suka menemukan beberapa Al-Quran yang salah cetak mungkin. Atau mungkin ada beberapa oknum yang sengaja untuk berusaha menyimpangkan Al-Quran. Tapi tetap saja kewenangan. Tetap saja kemudian ketahuan. Karena apa? Banyak dari kitab Al-Quran yang sudah dihafal oleh kaum muslimin. Satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan dan banyak penghafalnya Al-Quran. Tapi Anda tidak pernah menemukan orang yang hafal kitab Taurat dan tidak menemukan orang yang hafal kitab Injil. Sekalipun dia pangkatnya tinggi sekalipun dalam agama mereka, tidak ada satupun mereka yang hafal isi dari kitab-kitab mereka. Satu-satunya kitab yang dihafal banyak oleh pemeluknya Al-Quran. Satu-satunya yang dihafal Al-Quran, satu-satunya. Sehingga kaum muslimin banyak yang menghafal dari kitab Al-Quran.
Ana nyimpang sehuruf saja, kewenangan kok. Kewenangan. Dan berikutnya, wa anzal Taurat. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat ala Musa kepada Musa bin Imran. Berarti Musa anaknya Imran. Karena Musa bin Imran kalimatnya seperti itu. Berarti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kita tahu kalau kita melihat sisi fisik Nabi Musa, wongnya gede dhuwur, badannya tinggi, besar, kemudian dia perawakannya besar, tinggi. Bahkan kalau sekali memukul, pukulan yang kanan memasukkan seorang menuju kuburan, pukulan yang kiri memasukkan manusia atau yang dipukul itu menuju UGD, unit gawat darurat. Sebagaimana kalau dalam kisah, yaitu tatkala Bani Israel berseteru kepada yaitu anak buahnya Fir'aun tatkala Nabi Musa berada di Mesir. Nabi Musa bersama kaumnya berada di wilayah Mesir. Lantas orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa, berseteru dengan penduduk Kipti. Penduduk Kipti kan penduduk asli Mesir. Pada saat itu rajanya Raja Fir'aun. Lantas tatkala berseteru, akhirnya kemudian orang Bani Israel ini dengan orang Kipti itu berkelahi. Akhirnya oleh Nabi Musa alaihissalam dilerai, dipisah, supaya jangan berkelahi. Tapi kemudian orang Kiptinya itu mengejar terus. Orang dipisah kayaknya. Akhirnya Nabi Musa jengkel, ia pukul. Lantas kemudian sekali pukul, kemudian mati. Joto sepisan langsung mati. Pek. Karena memang Nabi Musa orangnya tinggi, besar. Dia adalah Nabi satu-satunya yang mendapat julukan Kalamullah, yaitu Nabi yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Di antaranya kan Nabi Musa alaihi salam, sehingga julukannya kan Kalamullah, sekaligus mukjizatnya dia langsung bisa berbicara dengan Allah. Sekaligus mukjizatnya nanti banyak disebutkan di dalam ayat ini juga. Di antaranya itu yang terkenal, tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular penyihir dari Fir'aun. Dan berikutnya, wal Injil, sementara Injil maksudnya adalah ngalangi Isa bin Maryam. Sebagaimana kita ketahui, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Min qabl, dari sebelum diturunkan Al-Quran. Dari sebelum diturunkan Al-Quran berarti ada kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga sifat dari Al-Quran ini dan kitab-kitab sesungguhnya yang diturunkan oleh Allah sekaligus adalah hudan ke petunjuk. Sampean kalau suatu saat menuju safar perjalanan, sampean Lungameng Semarang, Jakarta, kadang-kadang kan lihat arah. Misal Surabaya masih 580 kilo misal, kayak jenenge petunjuk. Nah, manusia diumpamakan kalau suatu saat dengan Al-Quran itu sebagai penunjuk. Mana jalan yang benar, mana jalan yang batil. Mana jalan yang bisa ditempuh, mana jalan yang kemudian tidak bisa ditempuh. Mana jalan yang menanjak, mana jalan yang turun, mana jalan yang harus dilalui supaya sampai menuju surga, mana jalan yang dilarang untuk dilalui karena penghujungnya adalah neraka. Nah, semuanya itu tertuang di dalam kitabullah atau kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, selama manusia berpegang pada Al-Quran, maka sungguh tidak pernah akan tersesat selama-lamanya. Maka ini yang dimaksud dengan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Sekalipun kayak gini, petunjuk dulu kan pernah disinggung. Petunjuk ada 5. 1, petunjuk umum. Petunjuk umum adalah manusia diberi petunjuk, bisa mengunyah, bisa melihat sesuatu langsung tahu namanya, bisa berkata-kata. Kayak namanya petunjuk umum. Sampean makan, memasukkan makanan ke mulut, kemudian dikunyah, kemudian ditelan. Ini kan petunjuk. Petunjuk umum namanya. Manusia kalau diberi petunjuk umum semuanya diberi. Yang kedua, petunjuk yaitu irsyad mubayan. Petunjuk penjelasan. Penjelasan yang ini maksudnya wong ngaji diberi penjelasan sing benar melalui petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kejenengannya petunjuk irsyad wal bayan. Wong ngaji berarti lagi menempuh jalan petunjuk supaya mendapat penjelasan dan penerangan mana jalan yang benar, mana jalan yang hak. Nah, petunjuk berikutnya adalah yang paling pokok, petunjuk taufik. Taufik adalah Anda bisa melihat kebenaran itu benar,
Kemudian Allah memberikan Anda bisa menempuh jalan kebenaran itu. Jenengane hidayah taufik. Kan banyak orang yang diberi petunjuk tapi baru tingkatan petunjuk irsyad wal bayan. Wis ngerti dheweke kuwi syirik, wis ngerti dheweke kuwi bid'ah lanyo urung bisa nglakoni lah. Nah apa sih? Rikuh lagi berarti urung entuk petunjuk toh. Taufik nembe ulih pemahaman oh kuwi bid'ah, oh kuwi syirik ning oleh Allah belum dikasih petunjuk hidayah taufik. Tatkala Anda membaca firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk, yang dimaksud di dalam ayat itu adalah petunjuk taufik. Sampai kalau satu saat tatkala membaca surat Al-Fatihah lagi maca surat ihdinas siratal mustaqim, bayangan jenengan apa? Sing dimaksud gue ihdinas siratal mustaqim adalah petunjuk taufik. Belang benar itu benar, kemudian oleh Allah diberi kekuatan untuk menempuhnya. Sampean dalam wong ngaji benar, tapi nang Allah kemudian diberi kekuatan untuk mangkat ngaji. Ini hidayah taufik. Karena banyak orang yang kepengin dan ngerti ngaji itu benar, tapi gandeng ora uli hidayah taufik, saya sampai sekarang belum pernah berangkat. Oke orang? Oke. Ngerti wong ngaji apik, yang ngerti wong ngaji jenenge mung surga. Kan dia mendapat penjelasan dari beberapa dalil yang ada dari pengajaran yang dulu-dulu ngerti yang seperti itu, tapi belum diberi kekuatan untuk menempuhnya, sehingga mung kepengin tok. Iki jenengane hidayah irsyad wal bayan durung tekan to taufik. Aku yang ngerti jenengane wong salat kudu dilakoni nang kaum muslimin. Ngerti nek salat kuwi menuntun manusia menuju surga. Ning kepengin tok nganti siki urung tau salat. Berarti urung hidayah taufik. Nah, iki sing dimaksud petunjuk sebagai hidayah taufik. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Cukup ya? Iya. Nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.